Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sakinatul Ahlia, NIM 185200041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik manajemen laba yang ada pada PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama adalah latar belakang dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma ini merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Kimia Farma ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, maka Kimia Farma ini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan yang utama di Indonesia dan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat. Selanjutnya ada kronologi praktek manajemen laba. Pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma ini melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar. Namun pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan tersebut diaudit ulang dan didapatkan labanya itu hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar daripada laba awal yang dilaporkan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma ini telah mengikuti standar yang telah berlaku. Tetapi KAP yang mengaudit ini gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Dan selain itu, KAP tersebut dinyatakan tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan. Bapepam juga mendapati beberapa bukti kesalahan, yaitu terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma yang mengakibatkan overstat pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar. Overstat tersebut berasal dari beberapa departemen. Yang pertama ada Departemen Bahan Baku yang overstat penjualannya itu sebesar 2,7 miliar. Kemudian ada dari Departemen Logistik, yaitu overstat persediaan sebesar 23,9 miliar. Kemudian ada dari Departemen Pedagang, yaitu overstat persediaan sebesar 8,1 miliar, dan juga penjualan sebesar 10,7 miliar. Apa sih overstat itu? Overstat itu menurut bahasa merupakan pernyataan yang berlebih-lebihan. Overstat ini pada bidang ekonomi bisa dicontohkan dalam penyesuaian inflasi terhadap harga pokok penjualan dan beban depresiasi dirancang untuk menentukan laba, seperti dilaporkan agar tidak terjadi overstat laba. Overstat ini bisa dikatakan penggelembungan dari laba tersebut. Pada kasus yang ada pada PT Kimia Farma ini, kesalahan penyajian persediaan timbul akibat nilai yang ada pada daftar harga telah dinaikkan atau digelembungkan, dan kesalahan pada penyajian penjualan itu diakibatkan adanya pencatatan ganda. Ada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam praktik manajemen laba yang ada di PT Kimia Farma ini. Ada 3 pihak yang terkait dan mendapatkan denda masing-masing. Untuk PT Kimia Farma sendiri didenda sebesar 500 juta. Kemudian untuk direksi lama PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 1 miliar. Kemudian ada partner KAP Hans Tuanakota dan Mustafa dikenakan denda sebesar 100 juta. Kemudian selanjutnya apa sih manajemen laba itu? Seperti yang dikatakan oleh Sulistianto 2014, manajemen laba itu merupakan upaya manajer perusahaan untuk intervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Kemudian selanjutnya, apa saja faktor timbulnya manajemen laba? Yang pertama itu ada manajemen akrual, kemudian ada perubahan aktiva secara sukarela, kemudian ada penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib. Apa sih manajemen akrual itu? Faktor ini tuh biasanya berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi arus kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari seorang manajer. Kemudian untuk perubahan aktivitas secara sukarela, itu merupakan faktor yang berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.
Kemudian untuk penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib merupakan faktor yang berkaitan dengan keputusan manajer untuk menetapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai berlakunya kebijaksanaan tersebut. Selanjutnya ada pola manajemen laba. Yang pertama ada taking a bet, yaitu pola yang digunakan untuk menghapus beberapa aktiva, dan bukan hanya itu, biasanya pola taking a bet ini digunakan untuk tujuan laba yang dilaporkan meningkat dalam periode berikutnya. Kemudian yang kedua ada income minimization, yaitu meminimalkan pendapatan. Pola minimal pendapatan ini dilakukan pada saat laba yang didapat oleh perusahaan itu terlalu tinggi, maka akan dilakukan penurunan pendapatan sehingga laba akan tampak normal. Kemudian yang selanjutnya ada income maximization atau maksimalisasi pendapatan. Pola ini dilakukan jika laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut terlalu rendah sehingga akan dilakukan kenaikan pendapatan. Kemudian selanjutnya ada income smoothing atau perataan laba. Pola ini digunakan untuk membuat laba dalam suatu laporan itu sifatnya itu stabil, sehingga yang mana nanti pihak-pihak yang berkaitan dengan kebutuhan laporan keuangan ini akan menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan penjelasan pola-pola tersebut, maka PT Kimia Farma ini tergolong melakukan pola income maximization atau menaikkan pendapatan sehingga laba yang dihasilkan terlalu tinggi. Kemudian apa saja sih efek dari overstate dan understate yang ada di akuntansi? Yang pertama ada kesalahan di akun beban. Aturan umumnya overstate di akun beban itu akan menyebabkan understate-nya pendapatan bersih dan juga sebaliknya. Understate beban akan menyebabkan overstate pendapatan. Namun, untuk lebih kompleksnya, beban seringkali itu berupa accrued expense maupun deferred expense. Jika beban di accrued ketika tidak perlu akan menyebabkan understate-nya pendapatan. Misalnya, jika akuntan accrued beban bunga pada akhir tahun dan ternyata beban bunga tidak perlu dibayar, pendapatan bersih akan understate. Demikian juga, biaya yang ditangguhkan atau deferred yang tidak perlu akan menyebabkan overstate pendapatan bersih. Kemudian selanjutnya ada kesalahan di pendapatan. Jika pendapatan kotor overstate, maka pendapatan bersih akan overstate juga, dan demikian sebaliknya. Tetapi akuntan harus tetap melihat secara jeli kesalahan mengenai pendapatan yang ditangguhkan. Kemudian selanjutnya ada di kesalahan di persediaan. Kesalahan sekitar saldo persediaan ini mempengaruhi akun harga pokok penjualan atau yang kita kenal dengan sebutan HPP. Dan juga pendapatan bersih. Kemudian yang selanjutnya ada efek ekuitas. Kesalahan laporan laba rugi tidak selalu mempengaruhi aset dan juga kewajiban, tetapi mereka mempengaruhi ekuitas. Pada akhir masa pembukuan ini, akuntan menutup pendapatan bersih ke laba ditahan. Yang selanjutnya saldo laba mewakili penghasilan dan akumulasi ekuitas perusahaan. Jika pendapatan bersih overstate untuk periode tertentu, saldo laba ditahan juga dipastikan akan overstate atau juga sebaliknya. Kemudian setelah mendengar beberapa pernyataan di atas, maka kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma ini seharusnya perlu mendapatkan perhatian dan juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Bukannya dijadikan untuk memberikan cap negatif bagi orang lain. Penegakan etika bisnis paling mudah diterapkan di perusahaan itu sendiri. Seorang pemimpin perusahaan itu harus memulai langkah ini dikarenakan mereka itu menjadi panutan atau patokan bagi pegawai dan juga karyawan-karyawannya. Selain itu, etika bisnis juga harus dilakukan secara transparan. Budaya transparansi dapat ditegakkan melalui beberapa upaya, misalnya yaitu ada penegakan budaya berani bertanggung jawab atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian juga harus ada keberanian baru untuk menyampaikan pendapat. Kemudian juga ada memperjelas ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja, bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan berdasarkan kinerja yang ada. Visi misi dari perusahaan juga harus jelas dan tegas sehingga mencerminkan tingkah laku dari organisasi atau sebuah perusahaan.
Pemimpin perusahaan itu juga harus mampu membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadinya, sehingga tidak memancing terjadinya tindakan yang tidak mengikuti aturan bisnis yang diatur oleh tata cara undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.